Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Putri Anjani dari kelas 11 IPS 1 dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang di Indonesia. Pengaruh revolusi industri dalam berbagai bidang di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif yang pertama melalui mengenal teknologi berbasis mesin. Yang kedua, mengenal paham liberalisme. Yang negatif meliputi kebijakan monopoli perdagangan dan tanah paksa selama masa kolonial. Yang kedua, kebijakan pintu terbuka. Yang ketiga, politik etis. Yang keempat, eksploitasi atas sumber daya mineral pertambangan. Yang kelima, kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky Pratama. Saya dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenal teknologi berbasis mesin. Yaitu pengaruh positif revolusi industri bagi Indonesia, misalnya diperkenalkannya teknologi-teknologi baru berbasis mesin oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda, baik dalam bentuk mesin pengolah hasil bumi, teknologi transportasi, maupun teknologi pertanian. Kelak setelah merdeka, yaitu melalui kebijakan nasionalisasi semua aset Belanda di Indonesia, teknologi-teknologi ini masih dapat dipakai dan bahkan dikembangkan untuk membangun Indonesia yang sudah merdeka. Mesin-mesin ini meningkatkan hasil produksi dengan lebih cepat dan efisien, tidak saja pada zaman pemerintah kolonial Belanda, tetapi juga sejak Indonesia merdeka. Munculnya sarana transportasi seperti kereta api telah dapat menggantikan sistem pengangkutan tradisional atau tenaga manusia ataupun hewan. Perkembangan transportasi juga memungkinkan terbentuknya terjadi jaringan yang luas antar wilayah dan secara ekonomis mempercepat pengangkutan hasil-hasil perkebunan ke pabrik-pabrik serta distribusi hasil-hasil produksi ke pelabuhan-pelabuhan. Pengaruh positif lain revolusi industri bagi Indonesia adalah tumbuh dan berkembangnya paham liberalisme. Sebagaimana sudah sempat dibahas sebelumnya, meski dalam pelaksanaan atau dalam bentuk kebijakan pintu terbuka dan politik etis, penerapan gagasan liberal dalam bidang ekonomi di Indonesia waktu itu kurang sesuai dengan cita-cita awalnya yang mulia. Bangsa Indonesia setidaknya mengenal pentingnya kebebasan dan kesetaraan atau liberty and equality dalam semua bidang kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kedua gagasan inilah jantung paham liberalisme. Kelahiran liberalisme merupakan reaksi terhadap gagasan-gagasan seperti adanya hak-hak istimewa atas dasar keturunan, adanya satu agama yang diakui sebagai agama negara, monarki absolut, serta gagasan bahwa raja adalah wakil Tuhan di dunia. Dalam bidang ekonomi, paham ini mengusung perdagangan bebas, pengakuan terhadap hak milik pribadi, pembatasan terhadap campur tangan negara dalam perekonomian, dan memberi kebebasan kepada pihak swasta atau individu-individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Semua unsur ini bersatu di bawah sistem yang disebut kapitalisme. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa melalui kebijakan pintu terbuka untuk pertama kalinya bangsa Indonesia diperkenalkan sistem kapitalisme ini. Segala potensi dan kreativitas inovasi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi diberi ruang yang besar. Pada gilirannya, hal ini mendorong munculnya para usahawan dan wira swasta yang menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pajak bagi negara, menumbuhkan persaingan yang sehat, dan seterusnya. Dalam bidang politik dan sosial budaya, paham liberalisme mengusung pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan supremasi hukum. Dalam perkembangannya muncul juga gagasan kesetaraan gender. Filsuf Inggris John Locke dan Montesquieu dianggap sebagai pemikir-pemikir perintis paham liberalisme. Gagasan para filsuf ini kemudian mempengaruhi para tokoh revolusi Amerika dan revolusi Prancis, baik dalam perjuangannya menembangkan feodalisme dan monarki absolut, maupun dalam penyusunan konstitusi mereka. Dan pasca revolusi di kedua negara tersebut, paham ini berkembang luas di kedua negara ini.
Pada saat Prancis dikuasai oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1804 sampai 1815, paham ini menyebar luas ke negara-negara taklukan Bonaparte di Eropa seperti Belanda, Italia, dan Polandia. Kendati Inggris tidak berhasil ditaklukkan selama perang, Napoleon ikut juga mengarangi tersebarnya paham liberalisme ini ke Inggris. Selain perang Napoleon sendiri, buku-buku para pemikir yang menjabarkan tentang revolusi Prancis serta prinsip-prinsip yang mendasari tersebarnya luas di Eropa ketika itu. Oleh karena itu, meski paham ini sudah sejak lama digunakan para filsuf, banyak orang yang menganggap bahwa revolusi Prancis dengan semua yang terkenalnya yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan berperan kuat menyebarluaskan paham ini ke seluruh negara Eropa termasuk Belanda dan Inggris. Sebagaimana akan kita lihat dalam bagian pengaruh negatif revolusi industri, penerapan sistem kapitalisme dalam ekonomi dalam bentuk kebijakan pintu terbuka hanya menguntungkan Belanda dan para pemilik modal asing yang lain. Hal ini karena mereka diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengolah hasil bumi dan alam Indonesia. Sebaliknya, sistem ini gagal melindungi dan memberi kemaslahatan bagi rakyat Indonesia yang miskin dan tak berdaya dalam semua aspek kehidupan. Intinya, pihak yang untung adalah pihak yang mempunyai modal usaha, dan tidak lain adalah para pengusaha Belanda dan pihak asing lain. Orang Indonesia sanggup memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan itu. Akibatnya, mereka hanya bisa menjadi buruh pabrik dan bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda dengan upah yang minim tanpa adanya tunjangan kesehatan dan makanan yang seadanya. Pada zaman Belanda, sistem kapitalisme dalam bentuk kebijakan pintu terbuka tidak lain dari sebuah eksploitasi baru terhadap bangsa Indonesia. Kendati demikian, bagaimanapun juga ide kebebasan dan kesetaraan dalam berbagai bidang yang diusung paham liberalisme ini perlu dijaga dan dirawat. Jika terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya, tugas negara bersama masyarakatlah untuk meluruskannya. Dengan demikian, sistem yang dibangunnya benar-benar membawa manfaat dan kebaikan bagi semua orang termasuk yang miskin dan yang lemah. 2. Pengaruh negatif. A. Kebijakan dan tanam paksa selama masa kolonial. Sampai tahun 1799, VOC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Kebijakan perdagangan tersebut dimulai ketika revolusi di Inggris dimulai sejak 1750-an. Dalam perdagangan itu, Inggris dan IEC-nya juga terlibat meski mendapat tekanan terus-menerus dari Belanda. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan monopoli perdagangan terkenal yang pernah diterapkan Belanda, yaitu hak oktrooi, yaitu hak istimewa Belanda sebagai sebuah perusahaan swasta, yaitu VOC, untuk memonopoli perdagangan di Timur, seperti membuat perjanjian layaknya negara sendiri, memiliki militer dan sistem hukum sendiri, dan mencetak uang sendiri. Lalu ada ekstripasi, yaitu kebijakan penggunaan komoditas tertentu oleh VOC bila harga sedang jatuh. Yang ketiga ada pelayaran hongi, yaitu pelayaran menggunakan perahu-perahu kecil yang bersenjata modern untuk tujuan mengawasi perdagangan gelap dan mengawasi penanaman rempah-rempah yang dilarang. Lalu ada Verpflicht Laventari, kebijakan yang mewajibkan penduduk atau produsen setempat untuk menyerahkan hasil produksi berupa komoditas tertentu dan harga yang sudah ditentukan oleh VOC sendiri. Lalu ada Praeger-Stelsel, kebijakan yang mewajibkan penduduk menanam komoditas kopi lalu menjualnya kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu, apakah ada hubungan revolusi industri di Inggris dan kebijakan monopoli perdagangan serta yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia? Tentu saja tidak. Pertama, kebijakan monopoli perdagangan jauh sebelum revolusi industri dimulai. Kedua, kebijakan tanam paksa dilakukan bukan karena industrialisasi di Belanda waktu itu sudah maju dan karena itu menuntut banyak bahan mentah, melainkan karena Belanda berada di ambang kebangkrutan ekonomi karena utang melawan rakyat Indonesia seperti perang Diponegoro, perang Padri, dan lain-lain, maupun perang dengan negara-negara lain seperti negara Perancis dan Inggris. Dengan kata lain, kebijakan monopoli dan paksa bukan akibat langsung dari revolusi industri. B. Kebijakan pintu terbuka. Pengaruh revolusi industri yang kuat terhadap Indonesia pada masa kolonial adalah berupa masuknya paham liberalisme dan masyarakat Belanda secara luas. Paham ini memengaruhi kebijakan Belanda di Indonesia, baik ekonomi maupun secara sosial politik. Pada tahun 1850, kaum liberal Belanda
memenangi pemilu parlemen. Lalu pada tahun 1870, kaum liberal bahkan meraih kemenangan mutlak. Kemenangan ini berdampak langsung terhadap Indonesia. Dalam bentuk dikeluarkannya kebijakan pintu terbuka, di Indonesia hal itu diwujudkan dengan membuka ruang atau pintu seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Inilah untuk pertama kalinya sejak VOC Belanda memberikan keleluasan kepada pemilik modal swasta mengembangkan usaha atau bisnis di Indonesia. Saya Naswar Ahmadita, saya akan menjelaskan tentang Parlemen Belanda meluncurkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria tahun 1870 bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya, memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia, dan membuka kesempatan kerja pada penduduk Indonesia. Dan Undang-Undang Gula yang disahkan pada tahun 1870 mengatur penghapusan kewajiban budidaya tebu atau kultur self-help dalam budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia Belanda. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mula berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Mutohar dari kelas 11 IPS 1 ingin menjelaskan tentang politik etis. Jadi politik etis itu adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral mensejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini diwujudkan dalam program Trias Van Deventer. Jadi yang pertama itu ada irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki perairan dan bendungan untuk keperluan irigasi. Yang kedua ada migrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bermigrasi sehingga terjadi keseimbangan penduduk. Dan yang terakhir ada edukasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dengan memperluas bidang pendidikan dan pengajaran. Ya, setelah itu ada penyimpangan politik etis. Belanda setuju untuk menerapkan politik ini, namun dalam proses penerapannya Belanda juga melakukan beberapa penyimpangan. Yang pertama ada irigasi hanya ditujukan untuk sawah milik Belanda, bukan milik rakyat. Yang kedua ada migrasi ditujukan untuk mempercepat tenaga kerja. Dan yang terakhir ada sistem edukasi yang hanya ditujukan untuk kaum bangsawan dan bawahan Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fadila Febriani dari kelas 11 IPS 1 absen nomor 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu eksploitasi sumber daya mineral pertambangan. Dalam bidang pertambangan, Belanda juga terkena dampak revolusi industri di Inggris. Hal ini berdampak pada terjadinya eksploitasi atas bahan-bahan mineral yang ada di perut bumi Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dapat dijelaskan seperti berikut. Setelah di Eropa terjadi revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Belanda sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Bahan tambang yang sangat mereka cari adalah batu bara, minyak bumi, timah, dan biji besi. Keempat bahan tambang itu untuk memenuhi kebutuhan pusat industri Belanda di wilayah Walonia, Belanda bagian selatan. Sekarang Belgia. Sebelum merdeka, pada tahun 1830 dari Belanda, Belgia adalah bagian dari Belanda. Bahkan dapat dikatakan wilayah Walonia di Belanda ketika itu merupakan pusat industri kedua di Eropa setelah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1850 dibentuklah Dienstvandenminjman yang berganti nama menjadi Dienstvandenminjbouw pada tahun 1922. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan geologi dan sumber daya mineral. Hasil penyelidikan yang berupa contoh batuan, mineral, fosil, laporan, dan peta memerlukan tempat untuk penganalisaan dan penyimpanan. Oleh karena itu, pada tahun 1928, Dienstvandenminjbouw membangun gedung di Rembrandtstraat, Bandung. Gedung tersebut
pada awalnya bernama Geologisch Laboratorium, yang kemudian juga disebut Geologisch Museum. Gedung Geologisch Laboratorium dirancang bergaya Art Deco oleh arsitek insinyur Menalda dan diresmikan pada 16 Mei 1929. Pada 1867, seorang geolog Belanda, William Hendrik de Graaf, menemukan batu bara yang juga lazim disebut emas hitam di sepanjang sungai Ombilin, Sawaluto, Sumatera Barat. Pada tahun 1889, kegiatan pertambangan mulai dilakukan. Konon, pemerintah Hindia Belanda berinvestasi 5,5 juta gulden, termasuk untuk membangun pelabuhan Emmahaven, yang kini menjadi pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Tujuannya adalah memperlancar ekspor hasil tambang tersebut. Pemerintah kolonial Belanda juga membangun jalur kereta api dari Emmahaven menuju Sawah Lunto sepanjang 155,5 km. Ribuan pekerjanya didatangkan dari Jawa dan daerah lainnya. Sebagian besar merupakan para kuli paksa, yaitu para narapidana dari sejumlah penjara dengan kaki terantai. Oleh sebab itu mereka disebut orang rantai. Setelah proyek rel kereta api selesai, orang rantai kemudian dijadikan sebagai buruh tambang. Pencarian minyak bumi pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh pengusaha Belanda yang bernama Jan Rering. Pada tahun 1883, Ailco Jansjoker melakukan eksploitasi minyak dengan membentuk badan usaha komersial dengan konsesi Telaga Said dari Sultan Langkat, Sumatera Utara. Adanya penemuan minyak ini mendorong didirikannya perusahaan minyak, yaitu Royal Dutch Petroleum Company pada tanggal 16 Juni 1890 yang memproduksi, mengolah, dan memasarkan minyak bumi dengan mengambil alih konsesi Telaga Said. Perang Banjar yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1905 antara Kesultanan Banjar dengan Belanda tidak terlepas dari niat Belanda yang ingin menguasai dan mengelola pertambangan batu bara di wilayah ini. Sementara itu, penemuan biji timah di Belitung dipelopori oleh Vincent Loudon pada tahun 1851. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1860, didirikanlah badan usaha yang bernama NV Bilton Maatschappij di Heathgrove Keizershof Hotel di De Hague, Belanda. 2 bulan kemudian, NV Bilton mendapat hak untuk melakukan pertambangan timah di Pulau Belitung. Sejak saat itulah pertambangan timah menjadi kegiatan utama NV Bilton. Dan dibuktikan dengan didirikannya pabrik peleburan timah di Belanda. Perusahaan pertambangan timah pada masa kolonial Belanda itu ada 3 perusahaan yang berbeda, yaitu ada BTW, GMB, dan Sistem. Ketiga perusahaan inilah yang menjadi cikal bakal dari perusahaan yang sekarang lebih dikenal dengan nama PT Timah Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdaram dari kelas 11 B1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari revolusi industri di Indonesia. Kemiskinan. Revolusi industri hanya mendatangkan kemiskinan dan kemaralatan dalam berbagai bidang. Sementara itu, bagi Belanda, revolusi industri memberi peluang yang semakin besar untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam, mineral, serta sumber daya manusia Indonesia. Ini contoh sumber daya manusia di Indonesia. Hal itu secara sederhana dapat dilihat melalui perbandingan tingkat GDP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto per kapita antar 5 kawasan dari periode tahun
1750 sampai tahun 2000 berikut. Contoh gambar dari GDP per kapita 5 regions. Yang pertama, terdapat garis hitam yang berada di negara Inggris, Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru dengan jumlah penduduk 345 juta jiwa. Yang kedua, terdapat garis biru yang terdapat di negara Jepang dengan jumlah penduduk 124 juta jiwa. Yang ketiga, terdapat garis merah yang berada di negara Prancis, Jerman, Belanda, Skandinavia dengan jumlah penduduk 184 juta jiwa. Yang keempat, terdapat garis kuning yang berada di negara Eropa Barat, Amerika Latin, Eropa Timur, dan Uni Soviet dengan jumlah penduduk 986 juta jiwa. Yang kelima, terdapat garis hijau yang berada di negara Asia dan Afrika terkecuali Jepang dengan jumlah penduduk 3.590 juta jiwa. Pada tabel sebelumnya memperlihatkan dua fakta penting. Pertama, pendapatan bangsa-bangsa di dunia hampir sama sebelum tahun 1750 dan langsung mengalami perbedaan yang sangat mencolok sesudahnya. Perbedaan yang mencolok ini merupakan dampak revolusi industri. Aplikasi mesin uap pada industri tekstil Inggris kemudian dengan mudah ditularkan kepada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Bangsa-bangsa ini lalu menjadi kelompok bangsa yang paling cepat mengembangkan teknologi dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Ini contoh gambar peta yang dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Kedua, grafik dengan garis berwarna hijau yang mewakili bangsa Afrika dan Asia termasuk Indonesia, kecuali Jepang, menunjukkan setidaknya sejak revolusi industri bergulir pada tahun 1750 sampai tahun 1950, ekonomi Indonesia nyaris tidak mengalami perubahan. Hal ini juga terjadi pada bangsa-bangsa Asia dan Afrika lain. Bangsa-bangsa ini tidak berkesempatan melakukan revolusi industri karena hampir semua merupakan bekas jajahan bangsa Eropa sehingga tidak memiliki memori sedikit pun tentang revolusi industri. Ekonomi mereka pada saat ini masih seperti kondisi sebelum tahun 1750 yang bertumpu pada pertanian manual dan industri kerajinan yang juga manual dengan tingkat produktivitas dan kemampuan membuat nilai tambah yang sangat rendah. Ini contoh gambar pertanian manual dan industri kerajinan yang manual. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.